Halo semuanya. Kami dari partner 5 Biologi, Prodi Kimia S1. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang mikroskop dan sel. Happy watching. Check this out. Okay. I look good. Okay. On the street and I got my swag on. Okay. Get the money, gotta get my bag on. Okay. Triple. Halo teman-teman, seperti yang kami katakan di video pembukaan, pada video kali ini kami akan membahas sesuatu hal yang sangat penting di biologi, yaitu mikroskop dan juga sel. Nah, di dunia ini ada sesuatu hal yang sangat kecil yang nggak bisa kita lihat secara langsung. Berkat mikroskop, kita dapat melihat hal tersebut. Kita bisa melihat sel, jaringan, bahkan organisme kecil. Jadi istilahnya, mikroskop itu seperti jendela yang membuka rahasia dunia. Menarik banget kan? Nah, pada video kali ini kami juga akan membahas mengenai pengertian mikroskop, sejarah mikroskop, jenis-jenis mikroskop, dan juga yang lainnya. Untuk itu, mari langsung saja kita lanjut ke video pembahasannya. Nah, kita kenal dulu apa itu mikroskop. Mikroskop itu berasal dari kata mikro yang artinya kecil dan skopium yang artinya lihat. Secara istilah, mikroskop itu adalah alat untuk melihat benda-benda yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Contohnya seperti sel, jaringan, dan bakteri. Kalau bicara soal sejarah, mikroskop pertama kali ditemukan oleh Zacharias Janssen pada tahun 1590. Ia adalah seorang pembuat lensa dari Belanda. Kemudian, Anthony van Leeuwenhoek tahun 1673 adalah orang yang pertama kali benar-benar menggunakan mikroskop untuk mengamati sel dan mikroorganisme. Dari sanalah, biologi modern mulai berkembang pesat. Nah, mikroskop itu ada banyak jenis ya loh. Berdasarkan jumlah cahayanya, mikroskop ada mikroskop binokular dan ada mikroskop monokular. Kalau berdasarkan sistem kerjanya, ada mikroskop cahaya yang biasa digunakan di sekolah. Ada mikroskop elektron yang bisa memperlihatkan suatu partikel lebih detail. Dan terakhir ada mikroskop fluoresensi yang bisa memperlihatkan objek dengan sinar tertentu. Kalau menggunakan mikroskop untuk melihat jaringan, biasanya kita perlu membuat irisan. Nah, ada irisan melintang untuk melihat susunan jaringan dari luar ke dalam. Ada juga irisan membujur sejajar dengan akar atau batang. Ada juga irisan diagonal yang miring. Dan ada juga irisan pembukaan untuk melihat bentuk sel tunggal di lapisan epidermis. Tahap selanjutnya adalah tentang sel. Nah, sel itu merupakan unit struktural paling kecil dari penyusun makhluk hidup. Nah, kalian tahu nggak sih penemu sel itu siapa? Penemu sel itu adalah namanya Bapak Robin Hood. Pada tahun 1667, beliau mengamati sel itu dengan cara dia melihat potongan dari gabus lalu dimasukkan ke dalam mikroskop. Nah, beliau melihat nih di dalam itu ada kamar-kamar kecil sehingga disebutlah istilah sel atau itulah sebagai sumber kehidupan manusia. Di sel ini memiliki banyak peran penting loh. Ada membran sel yang berfungsi sebagai pelindung, ada juga sitoplasma berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi. Juga ada inti sel yang mengatur semua aktivitas. Nah, di dalam sel juga terdapat organel-organel yang sangat berfungsi, yang salah satunya yaitu mitokondria sebagai penghasil energi dan ribosom sebagai tempat pembentukan protein. Nah, jenis-jenis sel itu terbagi ada dua, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik itu contohnya ada bakteri, yang dimana sel prokariotik itu dia tidak memiliki inti daripada sel. Yang kemudian ada sel eukariotik. Sel eukariotik ini sel yang ada pada sel tumbuhan, sel hewan, ataupun sel manusia. Sel eukariotik ini merupakan sel yang sangat kompleks, yang dimana banyak ada intinya dan ada penyusun-penyusunnya lagi. Bandingkan antara sel hewan dan sel tumbuhan terdapat beberapa perbedaan. Jika pada sel tumbuhan terdapat kloroplas yang digunakan dalam fotosintesis dan vakuola besar yang digunakan untuk menyimpan cadangan. Sedangkan pada sel hewan tidak memiliki itu. Pada sel hewan, bentuknya lebih fleksibel dan memiliki organel sel seperti sentriol. Selain itu, lewat mikroskop kita bisa mengamati hal-hal unik nih, seperti eritrosit atau sel darah merah, lalu badan bat pada sel betina, hingga kristal kalsium oksalat pada tumbuhan. Nah, semua hal itu membuktikan betapa menyenangkan dan luar biasanya dunia mikroskop. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil, mikroskop adalah alat yang digunakan untuk membuka mata kita pada dunia yang kecil. Sedangkan sel adalah unit terkecil penyusun kehidupan. Semoga penjelasan kami bisa membantu kalian dan bisa buat kalian lebih semangat belajar biologi. Nah, itu dia penjelasan dari partner kami mengenai mikroskop dan sel. Thank you for watching.